masuk ke dalam rongga hidung ke lambung, dan kita memberikan nutrisi via NGT untuk melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien ya. Jadi ada berbagai macam hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah prinsipnya ini bukan steril tapi bersih ya, bersih. Kemudian tujuannya adalah kalau misalnya pasien memerlukan nutrisi enteral yang tidak terpenuhi secara enteral langsung, pasien diberikan cairan ya, obat-obatan juga bisa. Terus kalau pasien mengalami perdarahan lambung, kita mengeluarkan perdarahan yang ada di lambungnya. Terus untuk mengambil spesimen ya untuk cairan di lambungnya. Kemudian pemberian nutrisi enteral via NGT ini adalah kebutuhan dasar fisiologis pasien ya, dan dapat membantu mengatasi masalah yang malnutrisi. Belum tahu, belum baru buka-buka SPO-nya. Halaman berapa? Ayo. Harusnya dipersiapkan dari tadi, udah tahu halaman berapa ya, biar nggak bolak-balik. Oke, ini sampah bekas siapa ya? Ya, indikasinya adalah pasien yang tidak sadar, kemudian kesulitan menelan, pasien keracunan, dan pasien muntah darah ya. Jadi kalau ada pasien yang perlu dikeluarkan cairan di dalam perutnya ya. Terus ada juga pasien yang harus diumbah lambungnya seperti itu ya. Kemudian apa yang harus dikaji ya, klien mengapa membutuhkan pesan NGT. Jadi kita tanya karena sama ini adalah tindakan medis ya, tindakan kedokteran. Jadi kita kolaborasi sama dokter untuk memastikan bahwa kenapa alasan pasien ini dipasang NGT. Kemudian kita kaji kepatenan jalan nafas. Kemudian ada tidak perdarahan di nasal, hidung, trauma atau pembedahan, karena itu mempengaruhi juga kalau ada perdarahan di hidung ya. Kaji kemampuan refleks menelan klien, kaji status mental, auskultasi, suara bising usus klien, dan review kembali instruksi dokter. Oke, kita siapkan alatnya dulu ya. Pertama, kita lihat ada selang NGT-nya. Ini ukuran apa nih? Ini kak? Ini untuk yang bayi ya? Ya, ini extension, ini bukan NGT. Ini extension tube. Itu untuk memasang sambungan antara infus ya. Pakai ini infus nih, extension tube, pasien di infus dipasang lagi jalur tambahan ya, bukan yang ini ya. Kalau NGT kayak gini, walaupun kecil ukurannya ya. Ini bukan NGT. Ini untuk infus, ini extension. Extension itu sambungan kan? Iya. Cuk. Ya, ini ada ukuran-ukurannya. Jadi dewasa itu 16 sampai 18 PR ya. Ini ukuran berapa? 12. Nah, ini 12 ya. Berarti ukuran apa nih? Anak-anak. Ya, adik-adik kalau misalnya mau melakukan tilang, lihat SPO-nya, dan ukuran dewasa itu 16 sampai 18. Ya, ini adalah ukuran 12 nih untuk anak-anak. Bayi ukuran 6 ya. Squid catheter. Ini cc-nya berapa? Dari 50 ya? Oke, squid 2cc. Squid 3 mili. Stop. Terus apa lagi? Perekat volume. Oke, breathing. Rambut. Lak dan alas.
Tisunya mana? Ada? Tidak ada tisu. Oke, rasa aja. Bersih, bengkok. Ini gelap ya adik-adik, ini kotor, bengkok. Sebelum pakai itu coba diperiksa. Kotor kan? Belajar lihat, jangan ambil aja, diulap, dibersihkan, gitu ya. Belajar bersih, belajar aware gitu ya sama barang-barang gitu ya. Yes. Inisiatif. Ambil, jadi dibersihkan. Ya. Habis pakai barang tuh dibersihkan, dirapikan ruangan, jangan berantakan ya. Harus care sama yang pakai barang gitu ya. Nggak hanya, oh teman saya juga nggak gitu, nggak usah lihat temennya, saya sendiri-sendiri semuanya. Terus kondisi air, dinding juga. Gelasnya mana? Ada ya gelas? Ya, ada gelas? Oke. Nah barang-barang yang nggak pakai satu tempat aja. Nah kayak gini kan kotor, ya gitu ya, dibersihin dulu. Dulu kan sebelum zaman mahasiswa saya sebelum pakai barang tuh harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan nggak boleh praktek. Ya. Bersihkan ya, kan kotor kan. Kalau bersihkan nyaman pakai barangnya. Kan ini belajar aware itu ya, inisiatif ya. Kalau adik-adik di kerja juga kayak gitu. Kalau misalnya set perawatannya kotor kan pasiennya juga infeksi nanti ya. Bersih. Ada tadi SPO untuk klaim. Guntingnya mana nih? Mau gunting paspornya? Sebelum ke pasien disiapkan dulu ya barang-barangnya ya.
aduk aja ya, langsung untuk mengalaskan ininya kan. Jadi kalau buka ini adik-adik nggak boleh tutup ungkupin ya, harus didirikan ya, karena kotor nanti. Jadi adik-adik nggak perlu banyak barang ya, cuma ini aja yang disiapkan sampai 1, 2 baskom. Kita 1 baskom aja. Oke, kita mulai ya. Yes. Memberi salam dan perkenalkan diri ya, dan mengvalidasi identitas klien, garis kantor dan kajian. Oke, baik. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Hari, perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 14 siang nanti. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Iya. Baik, saya cek dulu ya. Ini identitasnya, nama Ibu dengan siapa Bu? Iya. Ibu Aminah, tempat tanggal lahirnya berapa? Singkawang, 10 Juli 2000 ya. Baik, kemudian nomor rekam medisnya saya cek ya Bu ya. Iya. Kita sesuai dengan rekam medis, kemudian saya udah dipastikan bahwa benar pasiennya ya dan tidak salah, sehingga saya tepat memberikan ya, tindakan. Kemudian maksud dan tujuan ya, baik pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan kontrak dan ini ya, catatan rekam medis, Ibu akan dilakukan pemasangan NGT atau selang makan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan cairan yang ada pada Ibu ya, dan nutrisi, karena kesulitan untuk melakukan menelan dan ada masalah ya di bagian rongga mulutnya, sehingga kami akan dengan persetujuan dokter akan memasang selang NGT ya. Kemudian apakah Ibu berkenan untuk kami langsung memasang NGT? Ya, jika berkenan saya panggil keluarga juga ya. Keluarga juga pastikan bahwa sudah berkenan. Dan untuk pasang NGT ini karena tindakan invasif harus tanda tangan persetujuan ya, tanda tangan persetujuan untuk pemasangan. Karena sudah disetujui, saya akan periksa dulu ya. Jadi adik-adik kaji dulu ya, sesuai dengan hal-hal yang dikaji. Sebenarnya cuci tangan. Ya, ada perdarahan lambung, nasal, trauma wajah, kaji kepatenan jalan nafas ya, dan lain sebagainya. Kita cek kepada pasien ya. Oke, perdarahan tidak ada ya Bu ya. Ibu tidak ada perdarahan. Kemudian refleksnya coba Ibu menelan Bu seperti saya. Oke, bagus ya refleks menelannya. Kemudian kaji mengapa klien membutuhkan kaji kepatenan jalan nafas. Ya, kita lihat ya jalan nafasnya. Ada enggak sumbatan, lidah jatuh ke belakang atau tidak? Mohon izin ya. Oke. Iya, tidak ada jatuh ke belakang lidahnya. Kemudian hidungnya saya lihat ya Bu ya. Ya, tidak ada massa atau polip. Kemudian auskultasi bising usus. Kita cek pencernaannya ya Bu. Berapa bising usus normal? 5 sampai 15. Kalau lebih, auskultasi bising ususnya apa? Diare ya pasiennya. Oke, di mana daerahnya? Daerah sini ya, abdomen sebelah kiri ban kanan bawah ya. Kita cek. Saya nggak bawa jam. Ya, kalau ada terdengar bunyi bising ususnya ya di sebelah sini. Kemudian ini lambung nanti untuk masang ini. Oke, kemudian kita pastikan bahwa pasien sudah ada instruksi ya. Kemudian peralatannya sudah didekatkan, tutup pintu dan gorden, posisi semi polar atau 30 derajat.
Ya, lakukan hygiene, letakkan perlak dan handuk di bawah dagu. Oke, ini posisinya tidak nyaman ya Bu ya, saya bantu. Ya, usahakan bantal itu masuk ke bagian bahu ya, jadi pasien tidak tertekuk lehernya seperti ini ya. Ya, sir. Oke, selanjutnya adalah letakkan perlak dan handuk dan bengkok. Ini tidak ada pertanyaan esek-eseknya belum ya? Oke. Ya, kalau ngelipat handuk, ngelipat kain kayak gini ya, biar enak ya. Nah, seperti ini yang lipatnya ya. Jadi ada seninya ya lipatnya. Ya, sir. Oke, jadi letakkan di badan kelamin, buka seperti ini. Nah, gitu ya cara lipatnya ya. Nanti juga nutupnya juga seperti itu ya. Ya, sir. Oke, lanjut. Bengkok di salah satu sisi pasien. Keluarkan sela NGT dan bungkusnya, lakukan pengukuran sela NGT yang akan dimasukkan ke dalam lambung dan Oke, berarti handscoon nih. Ya, kita ukur dulu ya. Ya, kita ukurnya adalah dari telinga sini ke hidung klien ya, sampai sini kita beri tanda tangan, terus sampai ke PX ya, prosesus hipodoisnya pasien. Ya, berarti di sini ya. Berarti kita berikan, berarti di ukuran sini ya. Berarti sini ya. Ya, sini. Ya. Di sini batas nanti dia masuk. Jadi di sini ya, sampai ke sini. Oke, kemudian kita beri gel. Harusnya pakai pinset ya, bukan? Ini bukan ini ya, pinset ya harusnya ya. Dikunci labnya, ruangan alat. Kunci. Ada kuncinya? Oh, aku coba minta ambil pinset dulu. Ambil pinset yang anatomis ya. Untuk masukannya itu pakai pinset, kalau pakai tangan adik-adik nanti licin ya. Nah, ini dilumurinnya nggak usah terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak pasiennya merasa tidak nyaman di rongga hidungnya ya, jadi beri kenyamanan pasien juga. Jadi keluarkan selang NGT, masukkan ke dalam lambung, ukuran dari atas ke lubang, terus masuk ke prosesus hipodis atau PX ya, ini namanya proses
Ini ya, ulu hati itu adalah prosesus hipodoesi di sini ya. Kemudian nanti pemolasan gel, pemberian informasi, mulai memasukkan selang NGT, anjurkan pasien untuk menelan bila selang telah melewati nasofaring ya. Jadi adik-adik ya. Jadi kalau ingat ada faring, laring ya. Jadi antara percabangan itu kan faring dan laring itu kan ada dua ya. Satunya ke pernapasan, jadi satunya ke pencernaan. Masuk separuh di sini tadi, nanti pasien itu diminta untuk menelan. Jadi jangan sampai masuknya ke saluran pernapasan. Nanti kalau masuk ke pernapasan pasiennya sedang ya, aspirasi. Udah.